Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan hari ini diambil dari Kitab Yosua pasal yang ke-18. Ada satu ayat yang saya ambil untuk menjadi highlight pada renungan pagi ini, yaitu di ayat yang ketiga yang berbunyi, "Sebab itu berkatalah Yosua kepada orang Israel, berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu?" Di ayat firman Tuhan pada Yosua pasal yang ke-18, di ayat yang kedua dinyatakan bahwa ada 7 suku Israel yang tidak atau belum menerima atau mendapatkan bagian pusaka dan warisan. Mengapa hal ini terjadi? Yosua menegur mereka dengan tegas yang ada di ayatnya yang ketiga yang tadi sudah saya baca. Berapa lama lagi kamu bermalas-malas sehingga tidak pergi menduduki negeri yang telah diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu? Ternyata yang menjadi penyebab utama mengapa ketujuh suku Israel ini belum mendapat bagian warisannya adalah karena kemalasan mereka sendiri. Sementara suku-suku lain sudah mendapatkan bagian warisan, berarti ada suku Israel yang taat, yang tekun, yang rajin. Namun ada juga suku yang bermalas-malasan sehingga dia tidak mendapatkan bagian warisannya. Berbicara soal rasa malas, hampir semua orang pasti telah atau pernah mengalami di kehidupan sehari-hari. Sebagai contoh kecil yang masih sekolah pasti pernah malas belajar, padahal besok ada ujian, dan malas mengerjakan tugas. Di sini dapat diambil kesimpulan bahwa dari rasa malas itu yang dirugikan adalah diri kita sendiri. Nilai ujian jelek akibat malas belajar, terlambat masuk kelas karena malas bangun pagi. Sifat malas ini menyerang kehidupan orang-orang percaya. Banyak bangku di gereja yang kosong karena jemaat sudah mulai malas untuk beribadah di gereja. Banyak pula yang malas untuk membaca Alkitab. Ada yang karena satu dan lain hal, ada juga yang karena malas. Bagaimana kita bisa menikmati Kanaan? Kanaan ini diibaratkan sebagai janji Tuhan yang sepenuhnya. Nah, bagaimana kita bisa menikmati Kanaan secara sepenuhnya bila kita masih memelihara kemalasan dalam hidup kita? Tidak ada kamusnya orang yang malas akan memanen hasil panen. Orang-orang yang berhasil dalam hidupnya adalah orang-orang yang rajin dan tekun, bukan orang yang pemalas. Mungkin kita juga pernah bertanya dalam hati, mengapa ya dia lebih diberkati? Mengapa dia dipakai Tuhan secara luar biasa, sedangkan aku itu enggak? Banyak orang Kristen yang telah mendapatkan Kanaan atau mendapatkan berkat, menikmati berkat dari Tuhan karena mereka mau membayar harga. Tapi tidak sedikit dari kita yang tidak mendapatkan bagian apa-apa karena kita sendiri yang malas. Malas bersaat teduh, malas membaca Alkitab, malas melayani Tuhan. Kanaan ini berbicara tentang janji-janji Tuhan atau berkat yang disediakan Tuhan bagi anak-anaknya. Dan untuk meraih semua itu, kita harus bertindak dengan iman dan berusaha sebaiknya untuk merebutnya atau mendapatkan itu. Jika kita tetap malas, sampai kapanpun Kanaan akan menjauh dari hidup kita. Demikian renungan pada pagi hari ini. Semoga apapun yang kita baca dan saya sampaikan pada hari ini dapat menjadi rema di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Selamat melakukan aktivitas dan Yesus memberkati.